touchpad itu ini biasanya terletak di dalam sebuah laptop, ada di bawah tombol spasi. Ini spasi, ini adalah touchpad. Jadi kadang-kadang orang juga salah menyebutnya dengan trackpad, juga nggak masalah. Nah ini touchpad ini pengganti dari mouse ya. Kalau mouse biasanya dicolokkan di eksternal, kemudian manfaatnya atau kegunaannya sama, digunakan untuk memilih ataupun menjalankan sebuah program juga bisa. Nah kebetulan yang saya pakai ini adalah operating sistemnya Windows 10, kemudian laptop yang saya pakai adalah Lenovo ThinkPad Yoga 370. Yang khas dari Lenovo itu untuk keyboardnya selalu ada juga trackpad atau track point. Jadi di tengah-tengah ada tombol merah seperti ini. Ini sama seperti touchpad fungsinya untuk menggerakkan kursor atau pointer. Ini juga sama ya. Kemudian ini untuk klik kiri. Jadi klik kiri, kalau di touchpad juga ada di sebelah sini, klik kiri. Jadi untuk memilih aplikasi atau program, jadi di drag atau digeser ke sana, digeser ke misalnya ini, kemudian klik ya. Untuk menutupnya di drag lagi, tutup. Nah ini sama dengan tombol trackpad ya, kliknya menggunakan yang sebelah kiri. Kalau kanan ini untuk properties ya, jadi beda. Kalau tengah biasanya digunakan untuk tombol scroll, tapi tombol scroll juga nanti harus dibarengin dengan tombol ini yang track point atau trackpadnya. Dengan menggunakan atau mengetahui cara menggunakan touchpad secara optimal, itu akan mempermudah pekerjaan kita ya. Jadi tidak tergantung dengan mouse. Kalau mouse memang nyaman dipakai eksternal kalau kita bekerja di meja, tapi kalau kebetulan di lapangan atau pas di bandara begitu, kesulitan kalau menggunakan mouse. Jadi pada saat komputernya sambil di bangku misalnya, kita bisa tetap bekerja dengan menggunakan touchpad. Nah touchpad itu bisa digunakan satu jari itu untuk menggeser-geser pointer. Kemudian kalau misalnya kita bekerja dengan Word, Microsoft Word saya panggil ya, ini juga untuk scrolling ya. Jadi kalau scrolling ini satu jari digeser ke atas bawah, ini untuk scroll. Nah kalau di track point juga sama, jadi ini diklik sini, yang tengah dipencet, ini biasanya untuk scroll. Nah ini tombol khas dari Lenovo ya, tapi tidak akan kita bahas detail. Jadi ini sama aja, klik kiri, ini klik kanan. Lalu yang tengah tadi adalah tombol untuk scroll ya. Nah kita lebarkan, kita zoom dengan tombol plus ini. Nah misalnya kita akan pergi di halaman yang ada alinea tadi, halaman berapa ya, halaman ini ya. Kalau double klik di sini itu memilih atau memblok kata tersebut. Jadi pada posisi ini klik 2 kali maka memblok kata tersebut. Kalau diklik 3 kali maka akan memblok satu alinea ya, seperti itu ya. Jadi untuk memblok satu alinea tinggal diklik 3 kali. Misalnya kita mau memblok aplikasi ini, kemudian memindahkan, diklik, di drag saja, jadi digeser ke mana tempat baru ya. Untuk membatalkan, klik undo. Jadi kalau tidak ada di sini, Ctrl Z saja ya. Nah untuk satu jari tadi ini juga untuk bisa memindahkan window, misalnya ada di posisi atas, diklik, jangan dilepas, ini untuk mendrag window ya, memindahkan window. Nah kalau mau 2 kali juga bisa. Nah sekarang kita akan gunakan dua jari di Microsoft Word atau di browser. Itu umumnya 2 jari kalau secara diagonal, misalnya seperti ini ke kanan, itu berarti memperbesar tampilan ya, memperkecil ya. Jadi misalnya ini
memperbesar, memperkecil tampilan. Nah, kalau 2 jari kemudian di scroll ke atas, ini fungsinya untuk scroll ya. Nah, kalau di Excel atau saya pakai Google Sheet, scroll ke kiri kanan ya berarti bergeser antar kolom. Atas bawah juga bisa ya. Ya. Ini fungsi 2 jari di spreadsheet ataupun di Word. Nah, pada saat pointer ada di menu Windows, 2 jari ini diklik itu untuk menampilkan kontrol panel. Ya. Oke, itu tentang fitur touchpad dengan 2 jari. Nah, bagaimana dengan 3 jari? 3 jari saat disentuh bersamaan touchpadnya itu akan memunculkan menu search. Akan memunculkan menu search seperti ini. Jadi misalnya kita mau mencari notepad, tinggal diklik. Ya. Kemudian 3 jari digeser ke bawah itu untuk menutup aplikasi, jadi menampilkan desktop. Nah, kalau geser kiri kanan 3 jari itu untuk pindah antar aplikasi yang sedang terbuka. Nah, ini kebetulan saya membuka beberapa aplikasi, lebih dari 2 ya. Di sana terlihat bahwa ada Microsoft Word, ada Chrome, kemudian saya juga pakai Camtasia pada saat merekam program ini. Kemudian untuk Google Chrome-nya sendiri saya buka 2 jendela. Ya. Ini untuk pindah antar aplikasi. Ya. Ini untuk pindah aplikasi dengan 3 jari. Kalau mau membuka satunya lagi tadi yang Google Chrome, nah ini saya pakai Google Sheet ya, itu 3 jari. Nah, bagaimana jika kita menggunakan 4 jari? 4 jari di touchpad itu untuk menampilkan menu shortcut Windows ya. Jadi kalau dengan cepat saya mau ngatur WiFi, mengatur koneksi ke layar, mengatur Bluetooth dan sebagainya, itu diklik di sini dengan 4 jari pada touchpadnya, ya muncul seperti ini. Ini bisa tinggal dipilih, misalnya mau mematikan WiFi-nya, kemudian mengatur menghidupkan Bluetooth-nya dan sebagainya. Nah, ini fungsinya yang 4 jari. Oke, 3 jari. Saya mau pindah lagi dengan aplikasi yang ini, menjalankan juga Word-nya. Ya, itu fungsi dari touchpad menggunakan 4 jari. Nah, untuk menampilkan multiple desktop itu saya tutup semuanya, ini geser turun 3 jari. Untuk menampilkan jendela baru desktop, jadi kiri kanan nggak muncul, tinggal dari 4 jari ini touchpad geser ke atas ya, ini desktop, tambahkan jendela baru. Jadi ada desktop 1, desktop 2, ini bisa banyak ya. Nah, ini kalau ada kebutuhan tertentu bisa ditambahkan desktop lebih banyak lagi. Nah, ini tidak ada program yang jalan. Di desktop kedua bisa juga dijalankan misalnya Paintbrush ya. Nah, ini kita akan pindah antar desktop dengan cara tekan 4 jari ya, ini geser ya. Nah, ini aplikasinya. Demikian video tentang menggunakan touchpad secara optimal. Semoga bermanfaat dan Anda terbiasa menggunakannya. Terima kasih, sampai ketemu pada video berikutnya.